Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian untuk TKA mata uji pilihan, yaitu Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Oke, kita sudah sampai ke soal harian yang kedua. Oke, mungkin langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi kita diberikan satu teks soal yang akan digunakan untuk menjawab 5 pertanyaan. Langsung saja teks untuk soal. Hipotesis Sapir-Whorf atau yang lebih dikenal sebagai prinsip relativitas linguistik mengajukan gagasan radikal bahwa bahasa yang kita gunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga secara aktif membentuk cara kita berpikir dan mempersepsikan realitas. Hipotesis ini terbagi menjadi dua versi utama, yaitu determinisme linguistik atau versi kuat yang menyatakan bahasa secara mutlak menentukan pemikiran, dan relativitas linguistik atau versi lemah yang berpendapat bahwa bahasa hanya sebatas memberikan pengaruh pada kognisi dan cara pandang. Sebagai contoh, beberapa bahasa suku asli Amerika seperti bahasa Hopi tidak memiliki struktur gramatikal untuk menandai waktu, masa lalu, kini, dan masa depan, seperti dalam bahasa Inggris yang mengindikasikan kemungkinan adanya persepsi waktu yang bersifat siklis, bukan linier. Meskipun versi kuat atau determinisme kini banyak ditolak oleh komunitas linguistik karena dianggap terlalu ekstrim, versi lemah atau relativitas terus mendapatkan dukungan dari berbagai studi lintas budaya yang menunjukkan korelasi antara kategori linguistik dan pola kognitif. Dengan demikian, bahasa dapat diibaratkan sebagai sebuah lensa yang memfokuskan perhatian kita pada aspek-aspek tertentu dari pengalaman, sementara mungkin mengaburkan aspek lainnya. Nah, penilaian yang paling akurat terhadap cara penulis menyajikan gagasan dalam teks adalah jadi di teks ini menyajikan informasi secara objektif dan terstruktur. Nah, penulis mulai dengan definisi umum pada kalimat yang pertama, kemudian membaginya menjadi dua versi di kalimat kedua, kemudian memberikan contoh konkret di kalimat ketiga, dan menjelaskan posisi hipotesis tersebut dalam dunia akademik saat ini di kalimat keempat. Nah, ini menunjukkan penyajian yang seimbang dan informatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Betul sekali. Penulis menguraikan sebuah hipotesis secara seimbang dengan memaparkan dua versi yang berbeda, memberikan contoh, dan menyajikan statusnya dalam kajian ilmiah modern. Adapun opsi jawaban lain itu kurang tepat, karena dalam teks justru menyatakan versi kuat banyak ditolak seperti yang ada di opsi A. Kemudian contoh yang diberikan relevan di opsi C. Dan di opsi D, di dalam teks bersifat informatif analitis. Dan di opsi E, fokus di dalam teks adalah menguraikan satu hipotesis, bukan membandingkannya dengan teori lainnya. Oke, jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah opsi B. Lanjut soal nomor 2. Apa fungsi utama dari kalimat ketiga dalam struktur argumen teks tersebut? Oke, jadi kalimat ketiga ini berfungsi sebagai ilustrasi atau contoh untuk menjelaskan gagasan abstrak yang disampaikan di kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, setelah menjelaskan bahwa bahasa bisa mempengaruhi persepsi,
Penulis kemudian memberikan contoh nyata tentang bagaimana struktur waktu dalam bahasa Hopi mungkin berkolerasi dengan persepsi waktu yang berbeda. Nah, ini membuat konsep yang teoritis menjadi lebih mudah dipahami. Jadi nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah opsi C. Betul sekali. Memberikan ilustrasi konkret untuk memperjelas konsep abstrak mengenai pengaruh bahasa terhadap persepsi. Lanjut soal nomor 3. Kalimat yang mengandung struktur yang kurang efektif dan berpotensi diperbaiki agar lebih ringkas ditunjukkan oleh nomor nomor 2, berarti opsi yang B. Jadi kalimat nomor 2 ini memiliki bagian yang sedikit bertele-tele atau redundansi frasa. Seperti kalimat berpendapat bahwa bahasa hanya sebatas memberikan pengaruh pada kognisi. Nah, ini tadi berpendapat bahwa bahasa hanya sebatas memberikan pengaruh pada kognisi. Nah, frasa ini bisa dibuat lebih efektif dan lebih ringkas menjadi berpendapat bahwa bahasa hanya sebatasnya dihapus. Lanjut, memberikan pengaruh pada kognisi. Nah, jadi penggabungan hanya sebatas dan memberikan pengaruh membuatnya kurang lugas dan terlalu bertele-tele. Oke, jadi nomor 3 jawaban yang tepat adalah opsi B. Lanjut soal nomor 4. Simpulan yang paling tepat untuk merangkum gagasan utama dalam teks tersebut adalah jadi dari opsi yang disediakan, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Betul sekali. Jadi bahasa tidak hanya menjadi alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kognitif yang memengaruhi, meskipun tidak menentukan, persepsi manusia terhadap dunia. Jadi simpulan ini secara akurat merangkum esensi di dalam teks. Di mana dalam teks menjelaskan bahwa bahasa bukan sekedar alat atau fungsi komunikatif, melainkan juga kerangka berpikir atau fungsi kognitif. Di dalam teks juga menekankan bahwa pandangan modern lebih mendukung versi lemah, di mana bahasa memengaruhi, bukan menentukan secara mutlak cara kita memandang dunia. Adapun pilihan yang lain kurang tepat, seperti pilihan A ini hanya merujuk pada versi kuat yang ditolak. Kemudian opsi B, C, dan E menyajikan informasi yang tidak akurat atau terlalu sempit berdasarkan isi yang ada di dalam teks tersebut. Oke, nomor 4 jawabannya adalah D. Lanjut soal terakhir. Kalimat di bawah ini yang paling logis untuk menjadi kalimat pembuka pada paragraf kedua adalah jadi paragraf pertama ini diakhiri dengan pernyataan bahwa versi lemah hipotesis ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai studi. Nah, jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi A. Betul sekali. Selain itu, studi modern di bidang ilmu kognitif tentang persepsi warna dan orientasi spasial di berbagai budaya turut memberikan bukti empiris yang memperkuat versi lemah
hipotesis ini. Jadi kalimat A adalah atau opsi A adalah kelanjutan yang paling logis karena langsung memberikan contoh studi modern lain seperti persepsi warna dan orientasi spasial yang mendukung poin terakhir tersebut. Adapun pilihan lain ini justru akan mengalihkan fokus pembicaraan ke topik baru seperti di opsi B, yaitu teori Chomsky. Kemudian opsi C, tantangan penerjemahan. Kemudian opsi D, evolusi bahasa. Dan opsi E, kebijakan bahasa. Jadi yang paling tepat adalah opsi A. Oke, itulah pembahasan terkait soal harian TKA mata uji pilihan bahasa Indonesia tingkat lanjut. Oke, buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi atau pembahasan soal harian lainnya, silahkan di subscribe saja YouTube kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita Instagram dan TikTok juga Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung di aplikasi kita juga bisa di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.